Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah, pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala kita masuk sesi pertemuan pertama untuk latihan qiraatil kutub. Latihan membaca nusus-nusus atau teks-teks yang berbahasa Arab. Ya. Teks kita pada kesempatan kali ini berjudul Kafaratul Majlis, ya, sebuah makalah ringkas, sebuah tulisan singkat dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala yang akan kita gunakan sebagai bahan pembelajaran untuk praktek kaidah-kaidah nahu. Jadi selama ini antum sudah banyak belajar ya hukum-hukum kaidah-kaidah nahu. Nah, sekarang waktunya kaidah-kaidah tersebut diterapkan untuk membaca kitab-kitab atau tulisan-tulisan berbahasa Arab. Baik. Ya, tafadhol ya, al-akh Nayaka, ya, ibda al-qiraah. Ya, nanti setelah antum selesai baca paragraf per paragraf, ya kita akan koreksi sama-sama. Insyaallah taala. Baik, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allif hafizahullah ta'ala kafaratul majlisi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu faqala qabla an yaquma min majlisihi dhalika subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalika akhrajahu at-Tirmidzi wan-Nasa'i qala at-Tirmidzi hasanun sahihun. Baik, ahsanta. Sekarang ana bacakan sekali lagi, ya antum simak. Kafaratul majlisi. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu faqala qabla an yaquma min majlisihi dzalika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalika akhrajahu at-Tirmidzi wan Nasa'i qala at-Tirmidzi hasanun sahihun. Baik, koreksi untuk paragraf yang pertama, di judul tadi kafaratul majlisi, ya bukan majlisi. Nah, antum masih terbawa pembacaan versi Indo. Bahasa Indonesia kan ada juga kata majelis ya. Majelis. Ya. Kita itu punya kecenderungan untuk memanjangkan huruf vokal terakhir. Majelis i di situ ya. Majelis kan lebih enak ya daripada majelis gitu ya. Nah, makanya terbawa itu di teks ini tadi. Antum bacanya kafaratul majlis, dipanjangkan. Ya, padahal itu kurang pas. Yang benar kafaratul majlisi atau majlis. 6. Ya. Itu saja koreksinya. Ini masih gampang teksnya. Nah, masuk sekarang paragraf yang kedua. Ya, paragraf yang kedua, antum baca sampai kalimat ala kismain. Nah, fadal. Al-muslimu matlubun. Al-muslimu matlubun minhu fi majalisihi an yataharraza minal laghati wa an yatanabbaha ila anna kalimatahu
في مجالسه محسوبة عليه ومعدودة في عمله وأن الواجب عليه أن يتقي الله تعالى لكن العبد مهما اجتهدوا في ذلك فلا بد أن يبدر منه التقصير في مجالسه ولو لم يكن في ذلك إلا أنه طوات على نفسه في مجلسه هذا شيئا من الخير لما اشتغال بالمباح عن المستحب لكفى به تقصيرا فكيف إذا كان كثير من المجالس لا تخلو من اللغط بل حتى أحيانا من الآثام فهذه الكلمات كفارة للعبد لما كان في مجلسه ذلك وينبغي أن يعلم هنا أن ما يقع في مجالس الناس من خطأ وآفات اللسان على اسمين. Taib. Perhatikan. Al-muslimu matlubun minhu fi majalisihi an yataharraza minal laghati wa an yatanabbaha ila anna kalimatihi fi majalisihi mahsubatun alaihi wa ma'dudatun fi amalihi wa annal wajiba alaihi an yattaqiyallaha ta'ala lakin al-abda mahma jatahada fi dhalika fala budda an yabdura minhu at-taqsiru fi majlisihi walau lam yakun fi dhalika illa annahu fawwata ala nafsihi fi majlisihi hadha syai'an minal khair lamma ishtaghala bil mubahi anil mustahabbi lakafa bihi taqsiran fa kaifa idza kana kathirun minal majalisi la takhlu minal laghati bal hatta ahyanan minal athami fahadhil kalimatu kaffaratun lil abdi lima kana fi majlisihi dhalika wa yanbaghi an yu'lama huna anna ma yaqa'u fi majalisin nasi min khata'in wa dhanbin bisababi afatil lisani ala kismain. Baik. Perhatikan tadi di kalimat anna ya, ini. Ya, antum benar tadi bacanya, tapi perlu diingat juga di sini bahwasanya kalimatihi ya itu bacanya dengan kasroh ya karena dia jamak muannas salim mansub itu dengan kasroh. Nah, karena ada anna ya jadi dia mansub. Taib.
Kemudian ya, ini fawwata ya. Ya, kalau antum lihat ala wazan seperti ini, ya, tadi antum bacanya fawwatun karena antum menganggap dia adalah isim. Ya, tapi ini sebenarnya adalah fi'il. Ya, kalau antum lihat ada wazan seperti ini, fa'ala dia. Ya, jarang ada isim yang ya wazannya seperti ini. Kemudian yang ini, ya ini bacanya lima, ya bukan lama. Kalau antum baca lama, biasanya itu di awal kalimat ya. Ya, ya ini bacanya lima. Ya, li harfu jar ya, ditambah dengan ma. Ya, kemudian di sini yu'lam ya yang seperti ini naibul apa namanya? Fi'il mabni lil majhul. Ya, dari kata alima ya'lamu jadinya ulima yu'lamu. Nah, kenapa dikasih harokat di sini oleh penulis? Ya, agar nggak dibaca an ya'lama. Jadi ya, jadi dibacanya an yu'lama. Nah, jadi kalau antum ketemu nanti fiil sudah ada harokat doma di depannya seperti ini, ya, ketahuan itu mabni lil majhul. Mabni lil majhul wazannya fa'ula, ya, fu'ila yuf'alu. Ya, ulima yu'lamu. Nah, baik. Ya, itu koreksi untuk paragraf yang kedua ini. Tambahan satu lagi koreksi, ya, tanwin diperjelas. Ya, misalkan di kalimat ini tadi. Nah, di baris kedua tadi, ya, mahsubatun alaihi wa ma'dudatun. Wa ma'dudatun. Nah, kelihatan orang itu pede baca kitab itu di situ dia. Kadang ada yang ragu-ragu. Wa ma'dudatu fi amalihi. Karena takutnya dia mudhof kan. Ya, nah, jadi ketahuan dari situ. Oh, ini berarti dia ragu-ragu ini gitu. Atau kurang percaya diri dengan harokat yang ya, dia pilih. Ya, makanya para asatizah itu kan selalu bilang tips untuk belajar baca kitab itu cuma satu, percaya diri. Mau benar salah itu urusan belakangan. Karena belajar baca kitab itu kan bukan kayak belajar nahwu, teori ya. Ini belajar pembiasaan maksudnya. Ya, siapa yang sering latihan, dialah yang cepat bisa gitu. Nah, ya walaupun pemahaman nahwu kita mendalam, ya, tapi latihannya jarang, ya tetap kacau juga bacaannya. Nah, baik. Oke ya. Sebenarnya lebih banyak lagi tadi kalau mana lihat yang salah. Nah, tanwin-tanwinnya diperhatikan lagi ya. Baik. Karena nggak mungkin kita nggak ketemu tanwin kan, pasti banyak tanwin itu. Baik, sekarang antum baca sampai bagian al-awwalnya ya, dari al-awwalu sampai kata al-kabair ini. Baik, tafadhol. Al-awwalu al-kabairu mislu al-ghibatu wan-namimatu was-khuriyatu wal-ta'inu wash-tatmu. Nah, suara antum hilang. Wasyatmu. Al-awwalu al-kabairu mislu al-ghibatu wan-namimatu was-khuriyatu wal-ta'inu wash-tatmu wal-waqi'atu fil a'radi. فلا يقول القائل أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يجلس في مجلسه ويغتاب من أراد وينمي ويهزئ ويسخر ويقول الحرام
والآثام ثم يقول أختم مجلسي بهذا التسبيح ويغفر ما كان. فالكبائر لا بد فيها من توبة، وإذا كانت آثارها متعدية فلا بد من محو ذلك الأثر. فإذا كان مثلا نم أوقع إداوة بين اثنين، أو اغتاب شحن الصدور على أحد المسلمين، فلا يكفي في ذلك أن يقول آتي بهذا الذكر في خاطبتي ويكون كفارة لما كان. الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله تعالى من تلك الذنوب وتلك الكبائر. Taib, ahsanta. Nah, disimak. Al-awwalu, ya di sini boleh dibaca al-awwalu, boleh juga dibaca al-awwali. Al-kabairu, mislu al-ghibati. Ya, tadi antum bacanya al-ghibatu juga benar ya. Ya, kalau antum baca mislu al-ghibati berarti dia mudhofun ilaih. Kalau antum baca al-ghibatu berarti dia khabar dari ya mubtada yang mahdzuf. Baik. Mislu al-ghibatu wan namimatu was-sukhriyatu wal-la'nu wasyatmu wal waqi'atu fil a'radi. Fala yaqulul qailu anna hadzal haditsa yadullu ala anna al-insana yajlisu fi majlisihi wa yagtabu man arada wa yunimma wa yahza'a wa yaskhara wa yaqula al-harama wal athama. Naam. Afwan, ana ulang. Yadullu ala anna al-insana yajlisu fi majlisihi wa yaktabu man arada wa yunimmu wa yahza'u wa yaskharu wa yaqulu al-harama wal athama. Thumma yaqulu akhtimu majlisi bihadha tasbihi ya wa yughfaru ma kana. Fal kabairu la budda fiha min taubatin. Wa idza kanat atharuha muta'addiyatan fala budda min mahwi dzalikal athar min mahwi ya dzalikal athari. Fa idza kana mathalan namma fa awqa'a adawatan baina itsnaini aw igtaba fa shahina as-suduru ala ahadil muslimina fala yakfi fi dzalika an yaqula ati bihadza dzikri fi khatimatil majlisi wa yakunu kaffaratan lima kana. Fal kabairu la budda fiha min taubatin ila Allah ta'ala min tilka dzunubi wa tilkal kabairi.
Sekarang Ana minta antum ulang dari kalimat akhtimu majlisi dari sini. Ulang dari sini. أختم مجلسي بهذا التسبيح ويغفر ما كان، فالكبائر لا بد فيها من توبة، وإذا كانت آثارها متعدية فلا بد من محو ذلك الأثر. فإذا كان مثلا نم ثم فأوقع مداوة بين اثنين أو اغتاب فشحن الصدور على أحد المسلمين، فلا يكفي في ذلك أن يقول آتي بهذا الذكر في خاتمة المجلس ويكون كفارة لما كان. الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله تعالى من تلك الذنوب وتلك الكبائر. Baik. Koreksi di fa'auqa'a adawatan di bagian ini ya. Ini adawahnya. Tadi untuk bacanya yang adalah adawah. Baik. Ya, gimana cara melihatnya? Perhatikan di sini. Tadi antum baca di sini nama. Ya, antum baca numma tadi. Yang benar nama. Ya, ini pasti adalah fiil kan, nggak mungkin isim. Ya, seperti ini pasti fiil, fathah belakangnya. Ya, kemudian ada fa. Nah, biasanya kalau ada fiil, kemudian ada fa, fiil lagi pastinya, gitu. Nggak mesti ya, tapi biasanya seperti itu. Nah, maka ini, ya kalau dia fiil lagi, 4 huruf, pasti wazannya af'ala. Jadi, fa'auqa'a. Tadi antum bacanya fa'auqa'u. Ya, kalau auqa'u isim tabdil jadinya kan, afdolu. Ya. Fa'auqa'a adawatan bainasnaini. Nah, kemudian di sini, nah, di sini tadi awigtaba. Nah, kan sama kayak contoh tadi. Igtaba, ini fiil. Kemudian ada fa. Nah, pasti fiil lagi nih. Nah, ya. Nggak mungkin antum baca syahnun. Ya, kalau syahnun kan isim jadinya. Ini pasti fathah nih nanya. Ya. Nanya pasti fathah, shinnya pasti fathah juga karena fi'il madi kan, zahaba, yadhhabu kan ya begitu. Nah, sekarang tinggal cari harokat haknya. Ya, yang benar harokat haknya fathah. Nah, ini afwan tadi Anda bacanya hi ya, yang benar ha. Fasyahana ya. Fasyahana suduru ala ahadi al-muslimina. Nah, ini boleh dibaca suduro juga ya. Ya, mananya bisa dua-duanya. Kemudian ya di kalimat az-zikr, ati bihadzal dzikri. Ya. Ya, biasanya sing terkecoh di sini. Ya, setelah huruf jar itu kan pasti kasroh ya. Di sini ada huruf jar bi. Cuma karena bi-nya nggak ketemu langsung sama az-zikir, kita mikirnya az-zikir ini nggak pengaruh sama bi. Nah, lihat dulu yang misahnya apa. Kalau yang misahnya adalah isim isyarah, anggap aja dia nggak ada. Nah, jadi kena pengaruh dia. Jadinya bidzikri gitu. Lihat yang misahnya apa. Kalau yang misahnya selain isim isyarah, boleh antum berpikir seperti tadi. Tapi kalau yang misahnya adalah hadza, hadhi, isim isyarah, maka ya dia
ya tetap kena pengaruh, ya. Ya, meskipun secara kaidah dia itu badal namanya ya. Taib. Wa yakunu ya kafaratan. Nah, ini agak tricky memang ya kalau begini nih ya. Kafaratan karena ada yang mahdzub di sini. Ya, antum kan berpikirnya ya setelah yakunu ya isim kana itu kan marfu ya kafaratun berarti. Nah, tapi ternyata secara makna kurang pas. Ya, sebenarnya di sini ada kalimat yang hilang. Apa kalimat yang hilang itu? Ya, az-zikir. Ya, jadi kalimat lengkapnya wa yakunu az-zikru kafaratan. Dari mana kita bisa menentukan yang mahdzub itu apa? Nah, itu jam terbang jawabannya ya. Nah, ditambah dengan penguasaan mufradat. Dari situ antum tahu nanti, wah ini nggak cocok dibaca kafaratan ini. Ya, apalagi setelahnya nggak ada khobarnya. Wa yakunu kafaratan. Ya, nggak ada khobarnya. Lima kana. Ya, fal kabairu labudda fiha min taubatin ilallah ta'ala min tilka dzunubi. Nah, ini kasusnya sama dengan bihadzal dzikri tadi. Min huruf jar kan? Ya, ya tilka isim isyarah anggap aja nggak ada. Berarti minaz dzunubi gitu. Di minat min tilka dzunubi gitu. Taib. Ada ya? Taib, lanjut. As-tsani ya, dari sini sampai ya sallallahu alaihi wasallam ini. Taib. Fadal. الثاني صغار الذنوب واللمم مما لا يتعدى بأثره على الغير، فهذا يكفره هذا الدعاء عند القيام من المجلس. الحاصل أن العبد يجب عليه أن يصون مجالسه من المعاصي والآثام، أن يحرص على من مجالسه بهذا الذكر المبارك العظيم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. Taib, mumtaz. As-tsani sigharuz dzunubi wal lamami. Ya. Sigharuz dzunubi afan wal lamamu. Ya. Sigharuz dzunubi wal lamamu. Itu bacanya al-lamam ya. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam. Mimma la yata'adda bi atharihi 'alal ghairi. Fahadha yukaffiruhu hadha ad-du'a'u 'indal qiyami minal majlisi. Wal hasilu annal 'abda yajibu 'alaihi an yasuna majalisahu minal ma'asi wal athami. Wa an yahrisa ala khatmi majalisihi bihadha dzikril mubarakil azimil ma'thuri 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Coba antum ulang baris yang ketiga. Wal hasilu. والحاصل أن العبد يجب عليه أن يصون مجالسه من المعاصي والآثام، يحرص على ختم مجالسه
بهذا الذكر المبارك العظيم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. Baik. Tadi majalisahu ya. Nah, kalau antum ketemu ada fiil sebelumnya, ya hanya ada dua kemungkinan baca. Ya, ya presentasinya majalisu atau majalisa. Gitu ya. Ini kan fiil ya. Kita sepakat fiil. Antum juga tahu ini fiil. Nah, maka kalau setelah fiil itu kan cuma dua kemungkinan. Dia sebagai fa'il, majalisu, ya, atau sebagai maf'ul, majalisa. Nah, biasanya majelis itu sebagai pelaku atau sebagai objek. Objek, ya, berarti majalisa. Kan saya menghadiri majelis. Nah, kan objek itu. Nah, kecuali kalau mengatakan pencuri, kan? Ya, pencuri mencuri ini. Nah, biasanya pencuri itu sebagai subjek. Ya, bisa juga jadi objek. Polisi menangkap pencuri bisa, tapi lebih seringnya ya sebagai ya subjek gitu. Jadi kita ngelihat persentase mana yang lebih besar gitu. Tapi kalau untuk baca majalisi, wah itu kemungkinannya kecil sekali. Gitu, nah, makanya natandai di sini. Ya, karena tadi antum bacanya majalisi. Nah, jadi yang benar majalisa. Ya, kalau majalisu juga nggak pas. Ya, bukan fa'il karena majalis itu jamak. Ya, ini ya yasunu ini domir mufrad. Ya, bisa. Ya, mudzakkar muannats juga nggak cocok. Wa an yahriso. Nah, ya, kan Nabi mengatakan apa? Ihris ala ma yanfa'uk. Ya, berarti hariso yahrisu. Ya, ihris. Nah, itu kasrah di sini. Kalau yang seperti ini kan kembali ke hafalan mufradat. Nah, kemudian ini baca sukun, ya bukan khotam. Ya. Nah, yang benar itu khotmul Quran kan, bukan khotamul Quran. Ya, cuman kan kayak itu tadi bahasa Arab kalau di Indonesia kan jadinya kan khotam. Nah, kan tuh bilang antum udah berapa kali khotam ya begitu kan. Nah, kalau bahasa Arabnya berapa kali khotam seharusnya sukun. Cuman kan dalam bahasa Indonesia kurang enak tuh nyebutnya khotam. Nah, jadinya khotam aja gitu. Nah, ya masih ke bawah gitu kosakata. Ya, kosakata yang diserap itu. Nah, jadi yang benar khatm. Ya. Khatmi majalisihi. Ya, mudhafun ilaih. Taib. Ya, taib itu aja. Taib. Lanjut. Ya, qauluhu ya sampai kafaratun lahu. Ya, kafaratan lahu. Sampai sini ya. Sampai kafaratan lahu. Taib. Betul. فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك يدل على الحرص على أن يقولها في مجلس نفسه قبل أن يقوم منه بحيث تكون خاتمة المجلس ولا يختص هذا الذكر ولا يختص هذا الذكر بحكم المجلس الذي كثر فيه اللغط بل يتناول كل مجلس حتى مجلس الذكر لما صح من حديث جبير بن
مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقالها في مجلس في مجلس في مجلس ذكر كانت طبيعي طابع يتبع 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 عليه، ومن من قولها في مجلس اللغو كانت كفارة كانت كفارة له. Baik, perhatikan. Qauluhu faqala qabla an yaquma min majlisihi dzalika yadullu 'alal hirsi 'ala an yaqulaha fil majlisi nafsihi qabla an yaquma minhu bihaitsu takunu khatimatal majlisi wala yakhtassu hadha adh-dhikru bi khatmil majlisi alladhi kathura fihi al-laghatu bal yatanawalu kulla majlisin hatta majlis adh-dhikri lima sahha min hadithi Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik faqalaha fi majlisi dzikrin kanat kattabi'i yutba'u alaih wa man qalaha fi majlisi lagwin kanat kafaratan lahu. Baik, perhatikan al-hirsi ya. Ya. Ya, tadi dari kata yahrisu tadi ya, ini masdarnya al-hirsi. Nah, baik, ini kan nggak mungkin fi'il ya, karena ada alif lamnya. Bihaitsu takunu ya khatimata ya. Jadi dia sebagai khobar di sini. Baik. Wala yahtassu hadza dzikru. Nah, di sini juga agak tricky ya. Kita ngelihat yahtassu itu fi'il. Ya, hadza ini anggap saja nggak ada. Ya, karena setelahnya ada alif lam ya. Ya, kalau ini anggap aja nggak ada karena bada. Nah, ada fi'il kemudian ada isim ya. Adzikr isim. Maka hanya dua kemungkinan, dia sebagai fa'il atau sebagai maf'ul. Pakai kaidah tadi. Kata zikir itu lebih seringnya sebagai fa'il atau maf'ul. Nah, dia lebih seringnya sebagai maf'ul. Tapi di sini sebagai fa'il dia. Kok bisa? Ya, kita lihat ke kalimat yakhtassu. Ya, kalimat yakhtassu ini, kata yakhtassu ini dia tidak membutuhkan maf'ul. Dan kata lain dia itu fi'il lazim. Ya, fi'il lazim. Berarti dia bukan az-zikru, ya, az-zikru yang benar. Kalau si antum ganti misalkan qoro'a, nah, az-zikru dia. Ya, karena qoro'a muta'addi. Ya, kalau ini dia lazim. Nah, berarti harus tahu dong fi'il itu muta'addi atau lazim. Ya, harus. Ya. Yakhtassu misalkan pertama kali lihat fi'il ini, antum jangankan dia muta'addi atau lazim, artinya saja nggak tahu misalkan.
Ya, gimana bisa mendeteksinya atau gimana cara menentukannya? Nah, maka pakai saja kaidah biasanya ya fiil-fiil yang jumlah hurufnya banyak atau wazannya agak asing, ya itu kebanyakannya lazim dia. Ya, meskipun ini bukan kaidah pasti ya, tapi kita katakan kebanyakannya begitu. Gitu. Banyak kata-kata juga yang menyelisih, nah, tapi secara umum seperti itu. Ya, ini yaktasu nih. Nah, unik ini filenya nih. Ya, pertama kali denger ada tasdid di belakangnya lagi. Dong normalnya kan ya zahabu gitu kan. Oh, ini kayaknya lazim deh gitu. Jadi eh, baca kitab itu kan pasti ada probabilitas gitu kan. Ya, ini kemungkinan harokatnya apa. Nah, baca kitab itu kan masalah kita milih harokat doang sebetulnya. Dan harokat itu kan cuma 4 itu. Ya, satu tanda baca. Ya, cuma ada 4 itu saja. Nah, sekarang pinter-pinternya kita menentukan yang mana yang harokat yang kita pilih. Nah, kalau kita milih harokat tentu kita harus punya ya harus bisa melihat yang mana yang probabilitasnya paling tinggi gitu kan. Oh, kayaknya ini nih lebih besar kemungkinan harokatnya. Udah kita pilih itu gitu. Nah, dari pemilihan itu ketahuan pemahaman kita terhadap apa yang kita baca gitu loh. Jadi ketika orang membaca teks berbahasa Arab, walaupun dia belum menerjemahkannya atau menjelaskan isi teksnya, ketahuan dari bacaannya itu dia tuh paham apa enggak dengan apa yang dia baca gitu. Nah, apalagi kalau antum sudah terbiasa nanti ya cara baca orang itu beda-beda, nanti ada yang dari nadanya saja kita sudah tahu wah ini bacanya ya orangnya paham apa yang dia baca gitu. Dari nada juga bisa ketahuan gitu. Ya, tapi masalah nada nantilah. Ya, yang penting sekarang ini adalah ya pemilihan harokat tadi. Dan itu kadang yang bisa bikin pusing atau ragu-ragu nih apa ya harokatnya. Ya, sehingga ada jeda-jeda itu kan. Nah, maka dari sini kan akhirnya eh, kita jadi lebih menghargai orang-orang yang membaca kitab dengan lancar itu. Wah, berarti dia cepat sekali, dia bisa menentukan harokatnya itu. Saya saja masih terbata-bata. Nah, dari situ ya, ada orang lancar baca berarti dia cepat sekali otaknya bekerja untuk memutuskan ini harokatnya apa gitu. Bukan berarti pasti benar ya. Ya, orang lancar baca juga ada tempatnya kepleset atau salah menentukan. Karena itu seperti sekian detik gitu. Ya, jadi usahakan ya kedepannya nanti ya kita baca itu nya itu makin disedikitkan gitu, diminimalisir sedikit-sedikit gitu. Artinya lebih pede lagi gitu. Baik. Ya, kemudian tadi baliyatana walau kulla majlisin hatta majlisa. Nah, ini boleh dibaca majlisi juga. Ya, tapi yang lebih tepat di sini majlisa. Kita ngikut ke kulla ya. 5 sahha. Ya, min hadithi Jubair bin Mut'im. Ya, baca Jabir tadi ya. Kalau Jabir itu nggak pakai ya dia. Ya, gini dia. Jabir gitu. Jabir bin Abdullah misalkan. Nah, kalau ini bacanya Jubair. Jubair bin Mut'im bukan Mat'am. Ya, ini ketahuan antum nggak kenal sahabat ini. Mut'im ya, Jubair bin Mut'im ya. Jubair bin Mut'im itu ya sahabat yang apa namanya? Terkenal sebagai seorang faqih ya. Ya, seorang faqih dia itu masuk Islam setelah perang Badar. Ya, Jubair bin Mut'im ya bin Adi ya. Ya, jadi dia satu garis keturunan dengan Nabi SAW dari jalur Abdul Manaf. Ya, Jubair ibn Mut'im ibn Adi bin Naufal bin Abdul Manaf. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallah dan seterusnya. Ya, kat tabi'i yutba'u alai. Ya, tadi antum baca yatba'u. Kalau antum baca dengan fathah, antum harus tahu fa'ilnya mana. Di sini nggak ada nama orang. Ya, berarti mabni lil majhul. Yutba'u. Itu ya. Kalau antum ketemu fi'il,
nggak ketemu fa'ilnya, ya udah mabni lil majhul, yutba'u berarti. Ya, katabi'i yutba'u. Siapa fa'ilnya di sini? Nggak ada. Kalau at-tabi antum mengatakan fa'il, ya masa fa'il mendahului fi'il? Kan fi'il dulu baru fa'il. Nah, jadi kita ngeliatnya ke sini kan. Nah, ke depan. Di sini nggak ada nama orang di sini. Kalau di sini ada Ahmad misalkan. Ada yatba'u bacanya. Ini nggak ada apa-apa nih. Cuma ada huruf jar. Nggak mungkin huruf jar jadi fa'ilnya kan. Nah, kemudian waman qolaha. Nah, yang simpel-simpel begini ini ya apa namanya? Antum keliru. Ya, ini sorofnya qolaha di situ. Itu maksudnya qoliha tadi. Ya. Kalau yang seperti ini sabekul lisan. Ya, kepleset lisan kalau begini ini nggak mungkin tuh nggak tahu ini. Ya, karena kata kola masa nggak tahu arti kola kan. Ya, Mama Gufron aja tahu itu arti kola sama kola itu. Nah, waman kola ha. Ya, pokoknya kalau antum ketemu kata-kata seperti ini jangan dianggap ini satu kesatuan. Ya, walaupun tulisannya satu. Ini dua ini. Ya, ini dua kata ini sebenarnya kola sama ha. Kalau ketemu ha pisahin aja dulu. Ya. Ya, kola. Oh, berarti akar katanya kola nih. Ya, kola dan ha gitu. Waman qolaha fi majlisi lagwin ya gitu. Majlisi lagwin. Ya, ini mudah-mudah nilai dia. Kanat kafaratan lahu. Baik. Nah, lanjut paragraf selanjutnya sampai kalimat ya alayya. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. جمع ثلاث كلمات من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى إلى الله: التسبيح والتحميد والتهليل. ثم أتبع ذلك بالاستغفار: أستغفرك وأتوب إليك. أي أطلب منك يا الله أن تغفر لي وتتوب علي. Baik. Qauluhu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Jama'a salasa kalimatin minal kalimatil arba'il lati hiya ahabbul kalami ilallah. Nah, perhatikan ahabbu itu adalah sim tafdil sama seperti akbaru, afdolu, asgoru. Kalau antum ketemu isim tafdil setelahnya ada alif lam, pasti dia adalah mudhofun ilaihi. Ya, jadi bacanya kalami. Afdaluz zikri, ya kan? Ya, ahsanun nasi, afdalut tullabi, gitu. Nah, ini pasti mudhofun ilaih. Jadi ahabbul kalami ilallahi. At-tasbihu, boleh dibaca at-tasbiha, wa tahmidu, wa tahlilu. Summa atba'a dzalika bil istighfari. Nah, perhatikan cara baca ini. Orang banyak baca bil istighfar, kurang pas. Bukan bil is. Ya, yang benar adalah bilis. Ya, bilis istighfar karena hamzah wasal. Ya, hamzah wasal dia.
Kalau hamzah wasal itu ya, bacanya bilis. Ya. Summa atba'a dzalika bil istighfari astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya. Ini bacanya ya sukun ya. Ay. Kalau ayu, nah itu beda lagi nanti. Ya. Ya. Atlubu minka ya Allahu antaghfirali wa tatuba. Ya. Alayya, bukan wa tatubu. Karena dia ngikut ke taghfiro. Taghfiro kenapa fathah? Ada an. Ya, kan ada wa di sini berarti ngikut kan. Taghfiro tatuba jadi. Taib. Nah, lanjut qauluhu illa ghufira sampai kata al-kabair di halaman selanjutnya. Nah, tolong. إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك أي من الصغار من صغائر. أما الكبائر فقد دلت عموم النصوص أنه لا بد فيها من توبة. قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. ومعلوم أن الصلوات الخمس أعظم من قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بل جميع هذه الكلمات موجودة في الصلاة. التسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار. ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم ما لم تغشى الكبائر. Taib. Qauluhu illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalika. Ay minas sagairi. Ammal kabairu. Ya, sagair. Dan itu baca benar kabair. Wazannya sama ya. Sagiroh, sagair, kabiroh, kabair. Bukan ya, sigoir, sogour, bukan sogo, minas sagairi. Ammal kabairu faqad dallat umumun nususi, fa'il dia ya, umumun nususi ya, fa'il dari dallat karena dia muannas kan, dallat ya, umum itu jamak ya. Faqad dallat umumun nususi, mudhafun ilaih, annahu la budda fiha min taubatin. Qala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati, ya, jumu'ah ya bi dhammil mim. Ya, boleh dibaca dengan sukun ya, jum'ah, tapi lebih fasih dengan dhammah ya. Ya, sebagaimana dari Al-Qur'an ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Ya, jumu'ah. Kafaratun lima bainahunna.
ma lam tughsyal kabairu. Wa ma'lumun, nah perhatikan ini ya. Kalau antum ketemu kesusahan kalimat seperti kata ini, maklum ini biasanya di awal kalimat seperti ini pasti dia bertanwin. Ya, jarang dia nggak bertanwin. Yang dibaca wa ma'lumu. Ya, benar wa ma'lumun. Wa ma'lumun anna salawatil khamsa. Nah, ini agak tricky sedikit ya. As-salawati itu jamak salim, maka dengan kasroh dia. Ya, jadi nah, mansubnya dengan kasroh. Kenapa dia mansub? Karena ada an. Kemudian al-khamsa. Ya, al-khamsa apakah ikut jadi al-khamsi? Enggak. Ini sifah memang, tapi karena dia bukan jamak muannats salim, ya tetap normal dia. Salawatil khamsa. Gitu. Nah, sampai sini baru khobar anna. A'azzamu. Gitu. Anna salawatil khamsa a'azzamu min qawli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bal jami'u, ya, jangan dibaca jami'i tiba-tiba. Huruf jarnya mana? Ya. Kalau nggak ada apa-apa, biarin aja jami'u. Bal itu nggak ada pengaruhnya ya. Bal ya, jami'u hadhil kalimati, ya, dia mudhofun ilaih. Setelah jami'u, ya, kullu jami'u ba'du, ya, setelahnya itu pasti mudhofun ilaih, ya. Nah, di sini setelahnya itu al kalimati. Hadza nggak dihitung karena dia ada alif lam setelahnya. Jadi jami'ul kalimati gitu. Kullu juga begitu, ba'du juga begitu. Bal jami'u hadhil kalimati mawjudatun, ya. Tadi untuk baca mawjudatin gara-gara apa? Nggak ada penyebabnya. Nah, kembalikan dia ke domah kalau nggak ada penyebabnya. Mawjudatun fis salati. At-tasbihu wat takbiru wat tahlilu wal istighfaru. Wa ma'a hadza qala sallallahu alaihi wasallam ma lam tughsyal kabairu. Baik, paragraf terakhir wa idza kana al majlisu إذا كان المجلس فيه كلاما في أعراض المسلمين غيبة ونميمة وسخرية ونحو ذلك، فهذه حقوق للعباد لا يكفي فيها هذا الذكر أن يقوله المرء ويظن بذلك أن هذه الحقوق خطأ، فهي لا تسقط إلا بالعفو والمسامحة منهم، بل لابد أن يتوب منها ندما على قولها وعزما على عدم العودة إليها والإقلاع عنها تماما في مجلسه القادمة، وهذه هي توبة النصوح، وهذه هي
التوبة النصوح. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن شرط التوبة المقبولة أن تكون نصوحا. وتوبة نصوحة هي التي استوفت شروط التوبة: الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. طيب. وإذا كان المجلس فيه كلام في أعراض المسلمين، غيبة ونميمة وسخرية ونحو ذلك، فهذه حقوق للعباد لا يكفي فيها هذا الذكر أن يقوله المرء ويظن بذلك أن هذه الحقوق سقطت، فهي لا تسقط إلا بالعفو والمسامحة منهم، بل لابد أن يتوب منها nadaman ala qawliha. Ya, musamahah ya tadi ya. Nadam ya. Nadima yandamun nadaman. Wa azman ala adamil audati ilaiha. Wal iqla'u anha tamaman fi majalisihil qadimati. Wa hadhihi hiya taubatun nasuhu. Ini sifat mausuf ya, walaupun nggak sama. Karena nasuh itu wazan fa'ul, dia bisa buat mudzakkar, bisa buat muannas. Wa hadhihi hiya taubatun nasuhu. Wa qad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Famin syarti taubatil maqbulati an takuna nasuhan. Wa taubatun nasuhu hiya allati istawfat syurutut taubati. Wal iqal an nadamu wal iqla'u wal azmu ala adamil audati ila dzambi marratan ukhra. Nah, perhatikan tadi kata kalam di sini ya. Kalamun. Ya, ini cuma dua kemungkinan ini, kalamun sama kalamin. Ya, kenapa nggak kalaman? Kalau kalaman pasti ada alif di sini kan? Ya, pasti ada alifnya di situ. Ini berarti kalamun atau kalamin. Dan yang benarnya adalah kalamun. Baik. Kemudian musamaha tadi, ya, musamaha ini juga kembali ke hafalan kosakata ya. Nah, kemudian nadaman, nadam. Ya, bukan nadman, nadaman. An-nadam. Ya, penyesalan. Baik. Nah, itu dia. Ya, kelas. Audit. Baik. Anak koreksi secara keseluruhan ya. Yang dari bacaan antum dari awal sampai akhir. Yang perlu diperhatikan yang pertama kelancaran tentunya ya. Ya, dan itu apa namanya?
berproses gitu. Ya, kelancaran itu berproses dia. Ya. Kemudian yang kedua masih takut salah antum, ya, masih takut salah, ya. Kurang pede dengan bacaan antum sendiri, ya. Dan itu adalah penyakit 90% tulap itu, takut salah. Nah, coba antum lihat-lihat, ada nggak guru bahasa yang ngajarin antum, entah itu di kursus atau di kelas, yang ngajarin antum baca kitab pakai mushaf, pakai Al-Quran gitu? Ya. Nggak ada. Ya. Atau misalkan mushafnya dihilangin harokatnya, udah antum disuruh baca, ada nggak? Kenapa nggak? Kenapa nggak pakai mushaf aja? Karena kalau mushaf nggak boleh salah antum. Di situ harusnya antum takut salah. Gitu. Nah, ini yang kita baca ini kan ilmu memang, cuman apa namanya, ya tulisan manusia gitu. Meskipun ada ayat-ayat Al-Qur'annya, makanya ayat-ayat Al-Qur'an di situ kan ada harokatnya. Nggak boleh salah kalau itu. Ya salah dosa kita. Ya. Kalau ini ya salah, harus salah malah gitu. Kalau nggak salah dari mana tuh tahu kalau itu yang benar gitu kan. Jadi nggak masalah salah dalam membaca ya teks-teks seperti ini. Makanya nggak pakai mushaf Al-Quran, nggak pakai teks-teks seperti ini. Jadi mau salah nggak masalah. Nah, ya kenapa bisa begitu? Karena dulu di awal baca, dulu di awal belajar, ya kita itu takut-takutin, ya. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang kalau kita salah harokat akan merubah makna. Merubah makna bisa kufur kita. Benar kalimat ini. Ya, tapi tempat penyampaiannya, apapun niatnya, itu kurang pas kalau disampaikan di awal. Awal-awal belajar sudah ditakut-takutin. Ya, seolah-olah nggak boleh salah. Nah, padahal ya kita itu menurut penelitian dalam psikologi pendidikan itu kita tuh paling banyak belajar justru dari kesalahan kita. Jadi ya memang benar ya kalau salah harokat itu akan merubah makna, ya juga bahkan bisa mengantarkan kepada kekufuran dan sebagainya. Ya itu kalau konteksnya ayat Al-Quran tapi atau hadis Nabi gitu. Ya, tapi kalau kalam-kalam ulama, tulisan-tulisan para ulama seperti ini nggak masalah untuk salah, ya. Kan salahnya tuh juga nggak disengaja kan gitu ya. Masa kita kufur tanpa sengaja? Ya, kufur itu kan kalau memang ada niatan untuk merubah makna gitu. Jadi jangan terlalu takut lah untuk melakukan kesalahan, ya salah-salah harokat sedikit, ya terobos aja, ya, pede aja gitu. Ya, ya. Jadi jangan terlalu fokus kepada larangan itu gitu. Nah, ya, jadi cuman itu saja koreksi dari Ana secara keseluruhan untuk bacaan antum. Ya, secara keseluruhan dari ada mungkin setahun kayaknya ya atau 2 tahun antum, Ana belum pernah dengar bacaan antum. Nah, dibandingkan waktu-waktu itu bacaan antum yang sekarang ini jauh. Ini ya, progresnya juga bagus sekali. Ya, ini bagus sekali ini. Ya, kalau antum nggak belajarnya sama anak kayak begini ini, kalau sama ustadz yang lain mungkin antum dilolos-lolosin aja. Udah bagus sebenarnya, cuman anak pengennya antum harus lebih perfect lagi gitu. Nah, jadi sudah bagus bacaan antum. Tinggal apa yang kurang? Latihan. Ya, dari mana anak bisa menyimpulkan kenapa antum kurang latihan? Ya, antum masih terlalu banyak mendengar. Ya, terlalu banyak mendengar itu bagus, mendengar banyak itu bagus, cuman harus ada lanjutannya yaitu banyak membaca juga, ya. Jadi setelah waktu antum sempatkan diri untuk banyak membaca karena masalah pembiasaan masih terkesan kaku bacanya, ya dikarenakan itu tadi karena takut salah dan ya kurang latihan. Nah, perbanyak lagi latihan nanti, ya insya Allah taala nanti kita akan ketemu lagi di sesi yang kedua dengan teks yang berbeda. Ya, nanti kita akan rubah formatnya, cara bacanya akan beda-beda lagi nanti ya. Ya, teksnya juga beda, formatnya juga beda, ya, teknisnya akan berbeda juga nanti.
Nah, untuk ikhwah yang lain yang berniat bergabung untuk latihan membaca juga, ya bisa ya hubungi kita di channel Telegram atau lewat komen di kolom komentar. Nah, nanti kita akan susun jadwalnya untuk latihan. Nah, baik. Adapun masalah tarjamah, ya itu tidak kita pelajari di sini, ikhwah ya. Ini latihan ya, pengucapan dulu. Ya, kita akan buat halakoh yang lain untuk itu nanti, ya, latihan menerjemahkan. Ya, tapi dari bacaan tadi antum bisa tangkaplah sedikit ya, isi dari paragraf ini atau teks ini. Ya, jadi dari 4 halaman ini ya, inti-intinya adalah pembahasan tentang ya pentingnya membaca doa kafaratul majelis sebagai penghapus dosa yang kita lakukan di dalam majelis. Majelis itu sendiri ya, ada majelis yang mubah, ada majelis yang haram. Nah, majelis yang haram ya kalau di situ di dalamnya ada namimah dan sebagainya, maka tidak cukup kafaratul majelis sebagai penghapus dosa. Harus ya minta maaf kepada orang yang digibah. Nah, ya, adapun yang dihapus oleh ya, doa kafaratul majelisnya adalah dosa-dosa ringan, dosa-dosa kecil yang ya, tidak sengaja terjadi dalam sebuah majelis. Nah, Allah taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita cukup sampai di sini, ikhwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi